Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala al muallif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'i wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya' والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وإمام غزالي والأولياء التسعة في الجاوة والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين خصوصا muallif hazal kitab Syekh Dr. Wahba Az-Zuhaili, muallif kitab Tafsir Al-Ibris Kiai Bishri Mustafa, guru-guru kita, kiai-kiai kita, tiang sepuh kita ingkang sampun sumarih, keluarga kita ingkang sampun sumarih, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdurrahim wa muassisi hazil qaryah Babu Yudrium Ba Sulaiman Ba Saleh wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ahim wa usulihim wa ahli baitihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak saudara rahimakumullah, langsung mawon kita ngaos tafsir Munir karya Dr. Wahba Az-Zuhaili dipandu kalian Kiai Tafsir Al-Ibris Kiai Bishri karangan Kiai Bishri Mustafa. Pada sore hari ini kita masuk surat Al-Baqarah ayat 133 sampai 137. Dalam tafsir Munir memberikan judul Ibtalu Da'wal Yahud Annahum ala dini Ibrahim wa Ya'qub. Ibtalu da'wal Yahud, batalnya pengakuan orang Yahudi
Pengakuan apa? Annahum ala dini Ibrahim wa Yaqub. Mereka ngaku akon-akon bahwasanya mereka sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Am kuntum ana ta utawi sira kabeh iku syuhada'a padha hadir kabeh, padha nyekseni kabeh idh hadara tatkalane nalikane hadir nekani Yaqub ing Nabi Yaqub apa al mautu mati. Iz qala tatkalane dawuh sapa Nabi Yaqub li banihi maring putra-putrane Nabi Yaqub, ma utawi apa iku ta'buduna padha nyembah sapa sira kabeh mim ba'di sause ingsun, sause mati ingsun. Ini membantah karena orang Yahudi berkomentar bahwasanya Nabi Yakub itu weling nang putra-putrane, bahwasanya weling awakmu engko nek sakmariku ga ono, beragamalah Yahudi. Nah, di sini Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membantah, ngetes awakmu waktu iku ono tanang kono. Maka langsung am kuntum syuhada'a, kalian datang ta waktu itu ketika Nabi Yakub sakaratul maut, mau wafat. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di, kalian mau nyembah apa? Qalu, putra-putranya banihi menjawab, na'budu nyembah sapa kita ilahaka ing pangeran panjenengan abah wa ilaha abai kalan pangerane piro-piro mbah, piro-piro bapak panjenengan, piro-piro bapak panjenengan rupane Ibrahim nenek moyang, dibahas piro-piro nenek moyang panjenengan Ibrahima rupane Nabi Ibrahim, wa Ismaila lan Nabi Ismail, wa Ishaq lan Nabi Ishaq. Nyembah pangeran ilahan rupane pangeran wahidan kang siji. Wa nahnu utawi kita utawi ingsun kabeh lahu maring Allah iku muslimuna padha tunduk kabeh. Abah, Bapak, kami akan menyembah Tuhanmu yang engkau sembah, yang juga menjadi Tuhannya nenek moyang bapak kami. Ini kalau bahasa terjemah letterleknya bapak kami. Kenapa disebut bapak? Nabi Ibrahim itu buyute putrane Nabi Yakub. Jadi Nabi Ibrahim niku embahe Nabi Yakub, juga menjadi buyute putrane Nabi Yakub, diantaranya Bunyamin, Yusuf, Yahuda dan sebagainya. Maka ketika mereka menyebut buyut, embah, itu dianggap sebagai bapak. Juga Nabi Ismail itu kan sebenarnya paman. Ini
ini sama dengan orang Jawa. Jadi kalau orang Jawa itu sesuai konsep Al-Quran. Orang Jawa, tiang prasung itu kalau manggil mbah itu kadang ya diceluk bapak. Masih nyeluk nimbali pamane, nyeluke pak, bapak D, bapak gede, atau pak lik, bapak cilik, atau nek kalau anu tuh pak pu, bapak sepuh, tetap menggunakan bapak padahal posisinya paman. Bahasa ini mungkin kalau ada orang yang mengkritisi opo ose wong Jawa iku lho yo paman kok diceluk bapak, embah diceluk bapak. Ya karena ngikuti konsep Al-Quran ketika putra-putranya Nabi Yakub memanggil embahnya buyute, bukan, kalau Nabi Ismail itu bukan paman tapi dulure mbah. Dulure mbah itu ya pokoknya gitulah, nggak ngerti saya nama Jawanya dulure mbah. Kalau dulure bapak paman, bisa paman bisa pakli. Tapi kalau dulure mbah ya biasa kita manggilnya juga yo mbah juga. Ya ini contoh, berarti kita gak salah wong Jawa itu ternyata. Wong Jawa itu gak salah. Menyembah siapa? Tuhan yang satu dan kami tunduk, ini langsung membatalkan, muslimun juga Islam bisa jadi, ini membatalkan argumen orang Yahudi. Kenapa? Toh orang Yahudi itu tidak menyembah Allah yang satu, tetapi menduakan, karena menduakan dengan ada Nabi Uzair dianggap sebagai Tuhan. Orang Nasrani menduakan, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan juga. Tilka, ya ini tilka utawi mengkono bangsa kang tinutur, alias tilka utawi mengkono keturunane Nabi Yakub, putra-putrane Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, iku umatun umat bangsa qad kholat kang temen-temen wis klewat apa umat laha iku tetep manfaat kedue maring umat ma utawi barang kasabat kang wis nyambut gawe, kang wis ngelakoni sapa umat. Umat itu sudah melaksanakan ibadahnya, maka mereka mendapatkan pahala atas apa yang mereka lakukan. Walakum lan iku tetep kedue sira kabeh ma utawi barang kasabtum kang ngelakoni sapa sira kabeh. Mereka melakukan itu akan mendapatkan ibadah. Kalian jika melakukan perbuatan baik juga akan mendapatkan pahala. Wala tus'aluna lan ora den takoni sapa sira kabeh amma saking barang kanu kang ana sapa umat iku ya'maluna padha nglakoni kabeh. Jadi ini juga mengingatkan kepada kita, wong-wong iku wis ngelakoni, wis ngibadah oleh ganjaran. Awakmu iki ngibadah apa? Dan tidak kadang-kadang ini mungkin karakteristik orang Yahudi, dan juga mohon maaf beberapa belakangan ini banyak orang sing senengane bangga nombah bae. Mbahku ngini kadang jadi campuri dengan tahayul khurafat dan sebagainya.
Oh jadi ku biasa. Akhirnya munggah membangga-banggakan bahe. Bahasa kasaran nih, cung mbahmu iku ngibadah oleh ganjaran. Oke. Awakmu ibadah apa? Maka saiki ketika kamu menggembor-gemborkan amalane ibadahi mbahmu, ibadahi nenek moyangmu, apakah berpengaruh? Tidak. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu lan ngucap sapa Bani Israil, kunu dadiya sapa sira kabeh iku hudan wong Yahudi, au nasara utawa wong Nasrani, tahtadu mongko oleh pituduh sapa sira kabeh. Ya setiap orang berargumen. Ini orang Yahudi dan Nasrani waktu itu promosi. Melbuo Yahudi maka kamu mendapatkan hidayah. Melbuo Nasrani Kristen kamu dapat hidayah. Itu statement mereka, promo mereka. Tetapi apa sabda Allah? Qul ngucap sira Muhammad, bal millata Ibrahim, balik tetepi agamane Nabi Ibrahim, hanifan kang condong. Justru kami akan mengikuti agamane Nabi Ibrahim yang condong untuk berbuat kebenaran. Wa ma kana lan ora ana sapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikin, golongane pira-pira wong kang musyrik. Jadi kalau dia aku iku netepi agamane Nabi Ibrahim, dan jelas Nabi Ibrahim iku gak musyrik. Sedangkan mereka Yahudi pada waktu itu, Nasrani pada waktu itu sudah musyrik, sudah menyekutukan Allah dengan para nabinya. Kulu ngucap sira kabeh, amanna padha iman sapa ingsun kabeh, sapa kita, billahi kelawan Gusti Allah, wa malan barang, wa malan kitab, unzila kang den turunaken ilaina maring kita, wa ma unzila, wa malan barang unzila kang den turunaken ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim, wa Ismail lan Nabi Ismail, wa Ishaq lan Nabi Ishaq, wa Yaqub lan Nabi Yaqub, wal asbati lan piro-piro anak turune Bani Israil, wa ma utiya, wa ma lan maring barang utiya kang den turunaken sapa Musa Nabi Musa, wa Isa lan Nabi Isa, wa ma utiya, wa ma lan barang utiya kang den tekaaken den turunaken sapa annabiyuna pira-pira nabi, mirrabbihim saking pangerane nabiyun. La nufarriku orang beda-bedaaken sapa ingsun kabeh, baina ahadin ing dalem antarane wong siji, minhum saking nabiyun, wa nahnu lan utawi ingsun kabeh, utawi kita lahu maring Gusti Allah iku muslimuna padha tunduk kabeh. Disuruh membantah sama Allah, ngomongo kami iman kepada Allah dan yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran, juga yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Ishak dan nabi-nabi yang lain, dan kami tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Karena orang Yahudi membedakan, mereka ngagul-ngagulno Nabi Musa,
dan tidak mengakui Nabi Isa. Orang Yahudi, orang Nasrani sebaliknya ngagul-ngagulno Nabi Isa, tidak mengakui atau tidak menghormati banyak nabi, di antaranya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud dan sebagainya. Fa in amanu mongko lamun iman sapa wong Bani Israil, sapa Yahudi dan Nasrani, bimislima kelawan barang amantum kang padha iman sapa sira kabeh bihi kelawan ma faqad ihtadaw mongko temen-temen bakal oleh pituduh sapa Bani Israil. Ini bahasane titik temunya itu, ayo digoleki titik temune agamane Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, kabeh goleki titik temune apa? Titik temunya satu, adalah menyembah Allah yang satu. Jika mereka mengimani seperti yang kalian imani, yaitu percaya dengan yang diimani oleh para nabi-nabi, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Tetapi wa in tawallau lan lamun padha mingu sapa Bani Israil, fa innamahum mongko mestine Bani Israil iku fi syiqaqin, tetep ing dalem pecah. Fasayakfi mongko bakal nyukupi fasayakfi kahum mongko bakal nyukupi ka ing sirahum ing Bani Israil sapa Allahu Gusti Allah, wa huwa utawi Gusti Allah iku as-sami'u zat kang midanget, al-alimu zat kang maha mirsani. Ketahuilah jika pesta sak greget-gregetane wong Bani Israil, wong Yahudi dan Nasrani, yakinlah bahwasanya Allah nyukupi awakmu, alias gak usah ngereken, mereka diatasi, dihandle sama Gusti Allah, alias setiap statement mereka langsung dibantah sama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mufradat al-lughawiyah. Am kuntum syuhada'a, am huna bimakna bal. Tadi maknanya apakah kalian semua hadir atau datang atau menyaksikan. Di sini maknanya balik alias bahkan kalian atau kalian tidak datang, bimakna hamzal ingkar, wal makna akuntum khuduron bimakna nafi, alias kalian tidak hadir. Jadi teko ta awakmu, bahasa teko ta, tapi dengan nada yang rodok teko ta, itu berarti menunjukkan kamu nggak datang, kamu nggak ada saat itu. Ini menggunakan bahasa am kuntum syuhada'a. Ai ma kuntum syuhada'a, maknanya kalian semua tidak ada, tidak hadir. Fa kaifa tansibuna ilaihi ma la ta'lamun, maka bagaimana kalian mengikutkan, menisbatkan apa yang kalian tidak ketahui. Iza habara Yaqubal mauta, maknanya kunya bil maut an muqaddamatihi. Di sini maut dikinayahkan sebagai sebelum meninggal. Di sini kan iza hadara Yaqubal maut, ketika Nabi Yakub didatangi kematian. Ini yang dimaksud sebelum mati. Aba uka,
Di sini piro-piro nenek moyang majas litaghrib iza syamal wa huwa Ismail id samalal am, termasuk masuk di sini paman wa huwa Ismail wal jad dan mbah wa huwa Ibrahim wal ab. Jadi aba di sini masuk semua, mbah, paman dan sebagainya. Oh, tadi balaghahnya. Sababun nuzul ayat 133 nuzilat fil yahud hina qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun am kuntum syuhada idh hadara Yaqub, turun terhadap orang Yahudi yang berkata kepada Nabi, alasta ta'lamu anna Yaqub yauma mata awsobanihi bil yahudiyah. Orang Yahudi berkomentar, ngerti tak Muhammad, kalau Nabi Yakub ketika mau wafat itu wasiat kepada putra-putranya untuk masuk Yahudi. Maka dibalas, dijawab dengan am kuntum syuhada, kalian teko ta, hadir ta? Enggak. Wasababu nuzulul ayat, wasababu nuzulil ayat 135, yaitu ayat qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa huwa ma hadis akhraja kang ngetokaken hu ing masapa Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas saking Abdullah Ibnu Abbas qala dawuh sapa Abdullah Ibnu Abbas qala Ibnu Suraya itu berkata lin Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal huda illa ma nahnu alaihi, wahai Muhammad, petunjuk itu cuma apa yang kami lakukan. Fattabi'na ya Muhammad tahtadi, maka ikuti kami, maka kamu akan mendapatkan petunjuk, maka kamu akan mendapatkan hidayah. Wa qalat an-nasara, wa qalat lan ngucap sapa an-nasara wong Nasrani misla zalika padha karo ucapane orang Yahudi. Fa anzalallah mongko nurunaken sapa Gusti Allah fihim terhadap mereka wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain an Ibnu Abbas qala, dari Abdullah bin Abbas berkata, nuzilat fi ru'usi Yahudil Madinah. Ayat ini turun terhadap pimpinan Yahudi Madinah seperti Ka'ab bin Ashraf wa Malik bin Saif wa Abi Yasir bin Akhtab wa fi Nasara ahli Najran. Ini turun terhadap pimpinan orang Yahudi Ka'ab bin Ashraf dan orang Nasrani Nigeria Najran. Wazalika annahum khasamul muslimin fid din. Mereka menggegeri, memberikan argumen terhadap umat Islam masalah agama. Kullu firqatin tazumu anna ahaqqu bidinillahi ta'ala min ghairiha. Setiap golongan mereka beranggapan merekalah yang lebih berhak dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala, mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Faqalat al-yahud, orang Yahudi berkata, Nabiyuna Musa afdhalul anbiya, nabi kami Musa adalah sebaik-baik nabi. Wa kitabuna Taurah afdhalul kutub, dan kitab kami Taurat adalah sebaik-baik kitab. Wa dinuna afdhalul adyan, dan agama kami adalah sebaik-baik agama. Wa kafarat dan mengkafirkan, atau wa kafarat dan mengkafirkan bi Isa dengan Nabi Isa, wal Injil dan Injil, wa Muhammad wal Quran. Mereka tidak percaya Nabi Isa, Injil
Nabi Muhammad dan Al-Quran. Ini versinya Yahudi. Wa qalatin Nasara, orang Nasrani berkata, Nabiyuna Isa afdhalul anbiya, Nabi kami Isa adalah sebaik-baik nabi. Wa kitabuna afdhalul kutub, sedang kitab kami Injil adalah sebaik-baik kitab. Wa dinuna afdhalul adyan, agama kami sebaik-baik agama. Wa kafarat bi Muhammad wal Quran, dan mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Wa qala kullu wahidin minal fariqain, dan setiap orang dari dua kelompok ini berkata kepada orang mukmin, lil mukminin, kunu ala dinina, kalian semua wis masuk agama kami. Faladina illa zalika, karena tidak ada agama yang layak kecuali itu. Wa da'uhum ila dinihim, dan mengajak mereka untuk masuk ke agama mereka. Ini sababun nuzul. Summa amara qawamahu, Rawa al-Bukhari an Abi Hurairah, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, anna ahlal kitabi, bahwasanya penduduk ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kanu yaqra'una Taurah bil Ibriyah, mereka membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani. Wa yufassirunaha lil muslimin bil Arabiyah, dan mereka menafsirkan kitab Taurat kepada umat Islam dengan bahasa Arab. Jadi kitab Taurat, Bible, Perjanjian Lama, itu awalnya berbahasa Ibrani, terus ditafsirkan ke sini. Sebenarnya itu bukan kitab Taurat atau kitab Bible atau Injil yang sebenarnya, tetapi tafsirnya. Beda kalau Al-Quran. Al-Quran kan tetap kitab Al-Quran. Kalau ada dengan bahasa Indonesia, itu tafsir Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Tapi mereka ketika sudah ditafsirkan, bahasa aslinya hilang. Ini mereka berkata, mereka mengajari menggunakan tafsir berbahasa Arab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, la tusaddiqu ahlal kitab, jangan percaya ahli kitab. Wala tukadzibuhum, dan juga jangan bohongkan, jangan menganggap apa yang mereka sampaikan itu bohong. Karena la tusaddiqu, jangan percaya, karena bisa jadi yang mereka sampaikan itu adalah sudah rubahan. Dan juga jangan anggap mereka bohong, bisa jadi yang disampaikan itu adalah benar. Maka apa yang disampaikan dalam kitab Bible, Injil, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, apa sikap kita terhadap kitab-kitab mereka? Kita tidak percaya, tetapi juga tidak boleh nganggap bohong. Kenapa? Bisa jadi misalnya ayat pertama benar, ayat kedua ada yang dirubah, ayat ketiga ada yang dirubah, ayat keempat benar. Maka kita yowis cuma sebagai wawasan, jangan bohong. Karena ketika kita menganggap bohong dan itu benar ayat Allah, berarti kita mendustakan ayat Allah. Maka apa yang ada di dalam kitab Injil, terutama menggunakan bahasa aslinya,
Kalau kitab Injil itu berbahasa Aram, kalau kitab Taurat Perjanjian Lama itu berbahasa Ibrani, maka kita sebagai umat Islam gak boleh percaya dan juga gak boleh menganggap itu bohong. Ya wis, cukup tahu saja. Waqulu, dan ucapkanlah amanna billahi, kami beriman kepada Allah, dan seterusnya. Warawa Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan an Ma'qil marfu'an ilan Nabi, dari Ma'qil yang sampai ke Nabi, cuma tidak disebutkan nama nabinya. Aminu bit Taurah wal Injil wal yas'akum Al-Quran. Imanlah kalian semua kepada Taurat dan Injil, wal yas'akumul Quran, maka Al-Quran akan memuat itu semua. Ini berkata kepada orang Yahudi dan Nasrani. Oke, kalian menganggap kitab Injil itu benar. Oke, percayai itu. Tapi semuanya kudu dipercayai, nggak boleh dipilih-pilih. Sama dengan Injil, semuanya. Karena di dalam kitab Injil, bahkan yang sampai sekarang ada perintah sembahlah Allah yang satu, dan itu belum dirubah. Kalau kalian iman kepada Taurat, iman kepada Injil, itu semua ada di dalam Al-Quran. Fa'in amana ahlul kitab al-iman as-sahih, jika ahli kitab itu iman dengan iman yang benar, billahi, dengan Allah, kama amantum, seperti kalian orang Islam beriman, fa'aqarru, maka mereka akan mengakui biwahdaniyatillahi, dengan keesaannya Allah, wasaddaqu, dan mereka akan percaya bima unzila 'alan nabiyyin wal mursalin, dengan apa yang diturunkan kepada para nabi dan para utusan. Jika mereka melaksanakan itu, faqad ihtadaw ila thoriqil mustaqim, maka mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus. Tetapi wa in tawallaw wa aradu amma tad'uhum ilaihi ya Muhammad minar ruju' ila asliddin, tapi jika mereka ini berpaling dari apa yang mereka dakwakan, yang kembali kepada asal agama, wa farraqu bainar rusulillah, dan mereka membeda-bedakan. Orang Yahudi dan Nasrani itu membeda-bedakan antara nabi satu dengan nabi yang lain. Kita umat Islam gak boleh, semuanya sama. Walaupun artinya semua sama, itu semua harus diimani, walaupun ada di antara nabi yang mempunyai derajat berbeda, keistimewaan berbeda. Misalnya dari 25 nabi yang ada di dalam Al-Quran, ada yang masuk ulul azmi, ada yaitu derajat yang beda, udah nggak perlu diperdebatkan, tapi tetap harus semua percaya kepada semua nabi. Fiqhul hayat, fikih kehidupan, awil ahkam, atau beberapa hukum. Walaqad hassal Qur'anu ala ittiba'id din al-wahid allazi yaqumu ala amrayni. Al-Qur'an menyarankan untuk mengikuti agama satu yang melakukan dua perkara ini. Ini kalau yang pernah nonton YouTube-nya Dr. Zakir Naik, itu terlepas dari perbedaan masalah, tapi kalau kita ikuti ketika membahas masalah agama-agama yang lain, semua dicari intisarinya, benang merahnya sama kurang lebih. Ayo kembali kepada satu
kalimat yang sama antara kitab kamu dengan kitab kami. Apa itu? Al-awwal, yang pertama, at-tauhid, mengesahkan Allah, wa nabdus syirki, dan membuang kesyirikan, wal wasaniyah, dan keberhalaan, bimukhtalafil anwa, yang berbau syirik, menyekutukan Tuhan, memberhalakan Tuhan, itu ayo dibuang. Yang disembah hanya Allah yang satu. Al-thani, yang kedua, al-istilam lillah, manut, pasrah kepada Allah, wal khudu', dan manut kepada Allah fi jami'il a'mali, dalam setiap perbuatan. Pertama, percaya. Kedua, melaksanakan syariat. Maka jika itu dilaksanakan, ya mereka akan kembali kepada Islam fitrahnya. Jadi agama fitrah itu ya Islam. Kalau ada orang kembali, misalnya mu'allaf, bahasa yang dipakai adalah kembali ke fitrah, bukan kembali, bukan masuk agama Islam, bukan balik nang agama Islam. Faman lam yuttasaf bil amrayni ma'an falaisa bimuslimin. Maka barang siapa yang tidak mempunyai sifat dengan dua perkara di atas, maka tidak disebut muslim. Wala ala nahjiddin al-qayyim alladzi da'a ilaihil anbiya wa minhum an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak termasuk di atas manhaj, jalur agama yang lurus yang diajarkan oleh para nabi-nabi, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadinu Ibrahim al-Hanif huwa dinul ladzi da'a ilaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu. Agama Nabi Ibrahim yang Hanif itu agama sama persis dengan agama yang diajarkan, yang diajakkan, didakwakan oleh Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Wa kana Ibrahim hanifan, Nabi Ibrahim dulu adalah orang yang hanif, ay ma'ilan anil adyanil makruhah ila dinil haq, yaitu condong menjauh dari agama-agama yang dibenci menuju agama yang benar. Wa kullu ma yughayyiru hadzal asla, maka setiap yang berbeda dengan asal ini, fayad'u ilal isyraq wa mukhalafati millati Ibrahim, dan mengajak untuk syirik dan berbeda dengan agama Ibrahim, bija'li Uzair ibn Allah, dengan menjadikan Nabi Uzair sebagai anak Tuhan, wal Masih ibn Allah, dan Isa al-Masih sebagai anak Tuhan, fahuwa, maka jika mereka melakukan seperti itu, fahuwa minal musyrikin, maka mereka termasuk orang musyrik. Wa kullul ma'budat, ini tauhid, setiap yang disembah min dunillah, selain Allah, iku jamadat, barang padat. Jadi selain Allah yang disembah itu adalah benda padat. Kal authan, seperti berhala, wanar, api, wasyams, matahari, wal ahjar, dan batu. Semuanya itu yang terlihat, materi, semuanya bersifat materi. Wala yu'khadhu, wala yu'khazu ahadun bizambi ahadin, dan tidak disiksa seseorang karena dosa orang lain. Kama dallat al-ayat wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Qala al-Jassas, Imam Jassas berkata, an ayat tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun, yadullu ala salasati ma'anin, menunjukkan atas tiga makna. Ahaduha, pertama,
annal abna la yusabuna ala ta'atil aba wa la yu'azzabuna ala dzunubihim. Anak, cucu, keturunan itu tidak diberikan pahala atas taatnya orang tua, atas taatnya mbah-mbahnya, atas taatnya nenek moyangnya, juga tidak disiksa atas perbuatan dosa mbah-mbahnya. Ini yang sering terjadi. Ya mohon maaf langsung mawon. Ya yang ada orang yang ngaku keturunan Rasulullah, ngaku mbah-mbahku, jadku Rasulullah iku ibadah wis notok. Wis aku gak usah ibadah akeh-akeh wis mlebu surga. Mergo kesababan taate Rasulullah. Ada yang bilang begitu, ada. Jadi dugal banyak. Jadi tidak ada hubungan antara mereka dengan antara Rasulullah dengan cucunya. Nek cucunya itu dugal, yo Rasulullah akan bariun, akan tidak ikut ya Rasulullah akan lepas tangan. Wa fihi ibtalu mazhabi mayujizu ta'ziba auladil musyrikin bizunubil aba. Dan ini juga membatalkan pendapat orang yang memperbolehkan menyiksa anaknya orang musyrik karena dosa bapaknya. Ada yang mempunyai pendapat bapak iku kafir, merangi orang, anak iku diperangi, enggak boleh. Sing merangi bapak yo bapak ae. Sama dengan mohon maaf yang sering dianu anak zina, anak apa sebutan, ya sing berbuat zina itulah ibu sing berbuat zina lah bapak lah anak ya bukan, anaknya adalah anak fitrah, anak yang suci. Sing berbuat dosa bapak anak ojo dielok-elokno, sing gregetno bapak anak putune yo ojo melok digetingi. Walatus aluna amma kanu ya'malun. Ini ayatnya ngoten maknane. Wa yubtilu mazhabu man yaz'umu minal yahud anna Allah ta'ala yaghfiru lahum dzunubahum bisolahi abaihim. Dan ini juga membatalkan pendapatnya orang Yahudi yang berargumen, yang mengatakan bahwasanya mereka sudah dimaafkan karena kebaikan, karena ibadah bapak-bapaknya. Ini sama di kalangan Islam, ini sudah pernah ada. Wallahu alam, dan alhamdulillah sudah mulai ada yang merangi. Artinya kalau mereka baik, kebetulan keturunan wong baik itu istimewa. Tapi kalau mereka nakal, jahat, dugal, walaupun baik-baik, iya gak ono hubungane. Ini kurang lebih orang Yahudi. Nah ini karakter orang Yahudi. Kok ditiru orang Islam, apalagi yang ngaku keturunan Nabi, yo aneh. Itu karakter yang Yahudi sing akon-akon mergo mbah-mbahi apik dheweke di ngapura. Wa qad zakarallahu ta'ala hadzal ma'na fi nazair zalika minal ayat. Dan Allah menyebutkan kurang lebih maknanya sama dalam beberapa ayat, di antaranya surat Al-An'am ayat 164, ada An-Nur ayat 154. Waqad bayyana zalika Nabi, dan Nabi Muhammad ini plek keteplek, Nabi menjelaskan hina qala li Abi Ramsyah, ketika Nabi berkata kepada Abi Ramsyah, wa ra'ahu ma'a ibnihi, dan Nabi melihat Abi Ramsyah dengan putranya. Nabi berkata, ahwa ibnuka, itu anakmu ta? Faqala na'am. Abu Ramsyah berkata na'am. Qala, Nabi berkata,
bersabda, amma innahu la yujni 'alaika wa la tujni 'alaika. Dia tidak menghasilkan apa-apa buatmu untuk urusan nanti, dan anakmu tidak menghasilkan buat kamu. Dan akhirnya waqala alaihissalam, dan Nabi berkata, ya Bani Hashim, hei Bani Hashim, ini berarti Ahlul Bait. Bani Hashim, Ahlul Bait itu siapa? Semua Bani Hashim, keturunannya Bani Hashim. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, wahai Ahlul Bait, la ya'tiyannin nasu bi'amalihim, tidak mendatangkan kepadaku manusia dengan amal-amal mereka, wa ta'tuni bi ansabikum, dan kalian datang kepadaku dengan nasab kalian. Tidak berefek manusia orang lain menggunakan amalnya sedangkan kalian menggunakan nasab kalian, enggak. Fa'aqulu, maka aku berkata, kata Nabi, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak mencukupi terhadap kalian dari Allah sedikit pun, alias ya kamu berbuat baik ya kamu akan masuk surga, kamu berbuat jahat ya masuk neraka. Hadisnya jelas. Wa qala alaihissalam, dan Nabi berkata, man bato'a bihi amaluhu, barang siapa yang jadi lelet, jadi terlambat amalnya membuat dia terlambat, lam yusra bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak membuat dia cepat. Bahasa kasarane, nek dheweke gak amal, nasabnya tidak berpengaruh. Tapi jika dia baik, maka akan menjadi lebih sempurna. Amal asbat, tadi ada wal asbat, kalimat al asbat dalam Al-Quran, fahum, mereka adalah waladu Ya'qubi alaihissalam. Jika ada kalimat wal asbati wa ma utiya, itu adalah putranya Nabi Yakub, ada 12 orang. Wahum isna asyara waladan, mereka ada 12 orang. Waladu likulli wahidin min walada likulli wahidin wulida likulli wahidin minhum ummatun minan nas. Satu orang putranya Nabi Yakub mempunyai satu ummah. Wasibtu fi Bani Israel bi manzilatil qabilah. Sibat di dalam Bani Israel kurang lebih sama dengan qabilah dalam orang Arab. Dan qala Ibnu Abbas, ini yang qala Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas berkata, kullul anbiya, semua nabi, min Bani Israel, dari Bani Israel, semua nabi yang ada dalam Al-Quran semuanya Bani Israel, illa asyra, kecuali 10 orang. 1 Nuh, Nabi Nuh. 2 Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad. Walam yakun ahadun lahu ismani, dan diantara mereka tidak ada yang mempunyai 2 nama kecuali illa Isa, yaitu Nabi Isa, dan nama lainnya adalah Al-Masih, wa Yakub, dan Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel. Pun mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi tafakur kita dados tambahi amal kita, tambahi iman kita, tambahi ganjaran kita, sehingga dadosaken kita diridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.